Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang orang-orang yang hafalan Qur'annya hilang. Apa kabar? Gak usah putus asa, gak usah putus asa. Apalagi sampai mengutuk diri sendiri, aku bodoh, aku tolol. Apalagi sampai pengen kendat itu gak usah. Dunia masih berjalan seperti biasanya. Kiamat masih lama, insya Allah. Ya sudah dekat sih, tapi masih ada beberapa waktu. Jadi ya nggak dekat-dekat banget. Ya meskipun nggak lama juga sih. Nggak usah menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan guru. Itu malah nggak punya akhlak gitu. Nggak usah menyalahkan guru. Oh ini semua salah guruku, makanya hafalanku hilang. Kenapa jadi menyalahkan guru? Nggak usah menyalahkan guru, apalagi sampai membandingkan dengan guru lain. Coba kalau saya store-nya di guru itu, pasti hafalanku nggak kayak sekarang ini. Atau menyalahkan metodenya. Coba kalau dulu pakainya metode seperti yang di pondok itu, oh pasti hafalanku sudah sangat bagus, sudah sangat lancar, sudah mungkin banget. Belum tentu juga sebenarnya. Kalau kamu melihat ada orang yang lancar banget dengan metode tertentu, belum tentu juga kamu bisa selancar itu dengan metode yang sama. Begitu pula ketika kamu menggunakan metode itu, coba orang yang tadi lancar banget menggunakan metode yang sama denganmu, ya bisa juga dia tetap lancar dan kamu masih seperti itu. Jadi nggak usah menyalahkan metodenya, nggak usah menyalahkan gurunya, dan ya nggak usah menyalahkan diri sendiri juga. Terus menyalahkan siapa? Ya nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Nggak ada yang sia-sia. Percayalah, hidup yang sudah pernah kamu tempuh, terutama untuk menghafal Al-Quran itu nggak sia-sia. Setidaknya kamu masih bisa familiar dengan ayat-ayat Al-Quran. Kamu masih bisa beristishhad, kamu masih bisa beristidlal dengan ayat-ayat Al-Quran, atau minimalnya bacaan Quranmu lebih lancar daripada ketika kamu belum menghafal Al-Quran. Tidak sedikit kan orang yang berkomentar negatif terhadap orang-orang atau anak-anak yang menghafal Al-Quran. Percuma ngapal Quran tapi nggak lancar, kalau ditutup nggak bisa itu baca. Ya karena mereka tidak berkecimpung di dunia situ. Atau dia berkecimpung sudah saking lancarnya terus menyamakan dengan dirinya sendiri, pokoknya semuanya itu harus lancar. Ya kalau gitu ya memang ada kekurangannya, tapi nggak sia-sia banget, enggak. Karena coba dilihat misalnya anak-anak yang sudah hafal 15 juz katakanlah, terus ditutup blek itu nggak bisa baca, oke. Tapi coba suruh baca binazar antara juz 1 sampai 15 dengan juz 16 sampai 30, lancar mana? Pasti lancar yang sudah dihafal. Katakanlah yang juz 1 sampai 15 itu pasti lancar bacanya, atau minimal lebih lancar daripada yang belum dihafal. Itu kan berarti nggak sia-sia. Tapi kan kalau nggak paham juga sama saja, percuma ngapal Quran tapi kalau nggak paham. Oke, itu insya Allah akan kita bahas di video yang lain. Sekarang kita fokus dulu ke bagaimana caranya mengembalikan hafalan Quran yang hilang. Pokoknya kalau kamu masih hidup dan masih memiliki otak, kamu masih punya kesempatan. Bukan lagi saatnya untuk menyalahkan, tapi sudah saatnya untuk introspeksi diri dan memulai untuk perbaikan. Banyak sekali cara untuk memulihkan atau mengembalikan hafalan Quran yang hilang, tapi di sini saya sebutkan 2 saja. Sisanya bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Yang pertama, memulai dari awal. Ini khususnya buat yang hafalannya hilang seluruhnya. Ini tidak akan lebih sulit daripada saat kamu pertama menghafal. Cuma nggak tahu ya kalau lebih males, tapi kalau lebih sulit tidak. Kuncinya di sini adalah istiqomah. Istiqomah aja dulu, istiqomah. Nggak usah banyak-banyak. Misalnya 1 hari 1 halaman. Oh sudah pernah khatam kok cuma 1 halaman. Nggak apa-apa. Yang penting kamu istiqomah. Sehari 1 halaman, sehari 1 halaman, sehari 1 halaman. Nanti lama-lama juga khatam. Tapi ini karena tujuannya bukan lagi untuk mengkhatamkan, tapi melancarkan. Jadi benar-benar harus dipegang. Jadi dari awal sampai dapatnya itu harus benar-benar dicekel. Jangan sampai dilepas lagi. Karena tujuan kita bukan lagi mengkhatamkan, tapi melancarkan. Misalnya ternyata 1 halaman itu nggak bisa lancar-lancar banget. Kurangi aja nggak apa-apa. Setengah halaman misalnya. Tapi harus lancar banget. Harus bisa disambung dari awal sampai dapatnya itu. Nggak apa-apa. Ternyata setengah halaman masih kesusahan. Nggak apa-apa. 1/4 halaman atau per ayat pun nggak masalah. Karena tujuan kita ini melancarkan. Jadi yang penting adalah bisa dibaca tanpa melihat dari awal sampai dapatnya. Nggak harus banyak. Nah, kamu bisa mengukur kelancarannya itu. Bukan kelancaran yang pas bikin barunya ya. Kalau pas bikin baru, yang bikin baru maksudnya ya kamu memang pernah sudah hatam kan? Sudah pernah hatam. Nah, kamu kan bikin lagi nih. Kamu bener-bener ngafal dari awal lagi.
Kalau yang ngafal dari awal lagi itu kan memang butuh fokus lagi, ya duduk dengan khusyuk banget menghafal dari awal, harus fokus banget. Ini yang sudah dapat ini misalnya satu halaman, katakanlah sudah dapat 5 halaman misalnya. Ini harus benar-benar lancar dulu, harus benar-benar lancar. Tolok ukur kelancarannya itu kamu masih bisa membacanya tanpa harus fokus banget. Jadi bukan duduk yang sangat khusyuk itu bukan. Tapi misalnya kamu bisa baca pas sholat sunnah atau pas sholat tahajud misalnya, atau sholat duha misalnya, atau qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya. Atau bisa kamu baca sambil beraktivitas. Nah ini buat orang-orang yang sibuk yang katanya aku nggak punya waktu. Nah dengan lancar ini tadi, nah kalau bikinnya kan memang nggak butuh waktu lama toh. Yang bikin misalnya 1 halaman kan nggak butuh waktu lama. Yang butuh waktu lama ini kan yang apa ini? Yang dondomi menggabungkan antara halaman per halaman itu kan yang butuh waktu lama untuk memurojaahnya ini yang butuh waktu lama. Nah buat kamu yang sibuk-sibuk itu, ini harus bisa kamu baca sambil beraktivitas. Misalnya buat ibu-ibu yang memasak atau macam-macam, bukan pas mandiin anak ya, tapi pas memasak misalnya, pas masak kamu bisa membacanya itu berarti lancar. Kalau belum bisa, ya belum begitu lancar, harus dilancarin lagi. Atau kalau buat bapak-bapak yang bekerja di kantoran, nah dalam perjalanan, mau naik motor, mau naik angkot, nah itu bisa dibaca itu, tanpa mushaf, jadi bisa dibaca sambil motoran, atau pas di angkot, atau pas di bis, atau pas di busway, itu bisa kamu baca. Tapi jangan keras-keras, ganggu orang lain, nggak usah keras-keras, ya umi-umi gitu aja. Nah nanti kalau lupa ya bisa misalnya dengan lihat HP, di HP itu kan juga ada tuh mushaf, jadi harus punya ya mushaf di HP itu harus punya. Jadi kamu nggak usah bawa mushaf yang kertas tuh, nggak usah. Apalagi buat yang kesulitan untuk mendawamkan wudhu, jadi pakai HP aja lah. Tapi kalau naik motor jangan buka HP, jangan. Makanya harus lancar banget dulu nih, harus lancar banget. Yang sudah dihafal itu harus lancar banget sehingga nggak membutuhkan banyak waktu lagi gitu. Kemudian cara yang kedua ini sebenarnya sama saja dengan cara yang pertama. Cuma ini buat orang-orang yang hafalannya nggak hilang seluruhnya. Misalnya masih tersisa 15 juz yang lancar, 15 juznya lagi tidak lancar. Ya caranya sebenarnya sama. Yang sudah lancar tetap dimurojaah terus. Nggak usah langsung sehari 15 juz juga, nggak usah langsung sehari 5 juz juga kalau misalnya nggak kuat. Ya sehari 3 juz nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lancar ya 5 juz nggak banyak sih. Tapi coba diraba-raba lagi deh, itu beneran sudah lancar atau belum? Sudah bisa dibaca dalam sholat sunnah atau belum? Kalau belum ya dandani lagi sampai bener-bener lancar. Jangan-jangan cuma ngira kayaknya sudah lancar deh. Enggak, harus kamu pastikan dulu itu sudah lancar bener atau belum. Kalau belum ya lancarin dulu. Tapi nggak apa-apa sambil memperbaiki yang sudah benar-benar hilang itu. Misalnya juz 1 sampai juz 15 sudah lancar atau setengah lancar. Nah itu sambil ngelancarin ya. Misalnya kalau sudah agak lancar kan nggak harus 1 halaman toh ya. Sudah bisa lebih banyak untuk ngelancarinya. Bisa 1/4 atau setengah juz atau 1 juz. Nggak apa-apa. Kalau yang lancar cuma 1 juz gimana? Kan banyak banget itu kan yang lancarnya cuma 1 juz. Karena itu yang memang benar-benar sering diulang-ulang. Misalnya kalau yang mulainya dari juz 1, biasanya juz 1 yang paling lancar, yang lain hilang. Atau kalau mulainya dari juz 30, biasanya juz 30 yang lancar banget, yang lainnya hilang. Ya sama saja. Juz yang lancar itu baca sesering mungkin ya setiap hari kalau bisa. Apalagi misalnya cuma 1 juz, baca aja itu 1 juz setiap hari sambil memulai lagi hafalan baru yang hilang-hilang itu, yang hilang-hilang kita kembalikan lagi. Nggak harus banyak lagi-lagi, nggak harus banyak. Yang penting istiqomah, nggak apa-apa 1 halaman, nggak masalah. Nggak usah gengsi, mau gengsi sama siapa? Makanya kenapa murojaah itu lebih sulit, karena memang membutuhkan keikhlasan yang lebih. Nggak ada yang bisa kita pamerkan, karena ini benar-benar wirid individual. Kemudian yang terakhir, jangan lupa berdoa. Apa doa?